harus kalah 1-3 dari Zambia. Om, kalau misalnya gue pertanyaan soal hasil ya memang ini bukan hasil yang memuaskan ya. Yep. Cuma kalau melihat lu permainan sepanjang babak pertama dan juga babak kedua, apa yang lu nilai dari debut kita di match pertama ini? Iya, abis gol pertama kita, mungkin kita baru kerasa gimana gugupnya main di sebuah ajang yang gede ya. Tadi kan sempat kita bilang first game never easy untuk tim manapun untuk memulai sebuah pertandingan. Tapi ternyata kita bisa memulainya dengan cukup enak. Dalam artian ketika kita sempat kebobolan, lalu itu dianulir sebagai sebuah offside, kita bisa bereaksi dengan sangat positif. Kita bisa back dengan gaya bermain kita yang cukup nyaman, operan-operan yang mungkin belum terbaca ya oleh pemain-pemain Zambia. Kita masih bisa jalanin operan-operan yang cukup enak dan juga bisa ngebelah lini pertahanan lawan dengan cukup enak. Makanya kenapa tadi lahir 2 peluang yang cukup emas, satu bisa lewat sebuah corner yang tadi dicoba tembak oleh Lucas Lee tapi ketepis dan habis itu gol pertama kita. Goli. Itu kan juga lewat sequence of passes yang cukup bagus. Mirza kalau nggak salah ya yang ngebuka ruang, umpan ke Alberto. Lalu dia melihat di situ Evandra mencoba berlari dan Evandra akhirnya masuk ke dalam dan akhirnya memberikan umpan yang disamber oleh Goli. Itu sampai poin situ dan juga mungkin 5 menit sebelum kita kebobolan ya. Itu kita lihat kita masih bisa bukan menguasai permainan tapi bisa mengikuti ritme dari pemain-pemain Zambia juga. Zambia di situ kan udah mulai berapa kali counter yang ketahan terus sama pemain kita kan. Crossingnya pun bisa dibaca sama Dava, lalu ada crossing bisa dibuang sama pemain lain. Tapi setelah akhirnya mereka kayak seperti mengcrack, oh kita bisa manfaatin dari sini nih. Ada lubang yang berapa kali lihat terekspos di kotak, ujung kotak kiri kita. Itu kan semua bermula dari situ tuh. Mereka mulai dari tengah, mereka dapatkan bola, entah itu lewat duel yang tidak bisa kita menangi, atau lewat duel bola kedua yang bisa mereka rebut. At least mereka bisa pegang bola. Saat mereka pegang bola, udah mereka tahu tuh 3 orang harus ngapain, ngebelah lini pertahanan kita, dan lubang yang paling menganga memang terlihat di sisi kiri pertahanan kita. Apa sebabnya Om? Lubang itu bisa mengangas begitu lebar? Karena kita pun notice kan? Iya, karena jaraknya terlalu jauh antara, terutama ketika kita coba naik, mungkin kita lihat klasmen ya, masih 3. Kita peringkat 3 ya? Brazil peringkat 1, Zambia. Karena Honduras kebobolan 3 untungnya ya. 7. Jadi mereka -7, kita -2. Tadi nyambung lagi di pojok kiri situ terlihat sekali antara Matthew Baker yang terlalu ketarik ke dalam dan juga posisi kirinya Fabio yang tidak cepat untuk bisa ngedekat gitu ataupun membayangi pemain yang akan dioper ke sisi sana. Dari tengah pun tidak bisa, seperti agak sedikit bingung ya di laga ini tuh di babak pertama terutama untuk bisa merapatkan lubang-lubang itu supaya tidak ternganga. Tapi keterlambatan untuk melakukan itu akhirnya bisa dimanfaatin berulang kali oleh Zambia dan mereka tahu bagaimana kita harus melakukan operan itu. Mereka harus melakukan operan itu. Yeah. Ketika mereka dapat, udah kita masukin aja bola ke tengah. Seperti halnya gol pertama mereka yang denulir, itu udah bener tuh. Pelatihnya mungkin melihat seperti itu. Itu udah bener cara kita untuk menyerang seperti itu. Dapat bola di tengah, masuk ke ujung kotak, lempar ke seberang sana. Yang jauh ya? Yang jauh, udah habis itu lo lakukan crossing. Karena mereka melihat dari sisi bek kanannya dan juga gelandang-gelandang yang harusnya menutup, membaca pergerakan dari lawan itu. Tadi tuh yang di ketiga gol Zambia, tidak terlihat kita bisa keep up dengan itu. Karena ada 3 pemain itu yang di kotak penalti itu. Iya, selain 3. Dari sayap, striker ada juga pemain yang satu narik Matthew Baker, satu lagi udah tinggal nunggu umpan, satu lagi kalau misalnya lewat ada belakangnya. Yeah. Itu udah paket combo 3 orang itu tuh udah ada di situ. Sementara bantuan dari sisi kanannya tuh tidak bisa melihat pergerakan pemain lawan ya. Kalau orang istilahnya ball watching ya itu melihat bola aja nih datang kemana nih. Tapi siapa yang lo jaga di belakang untuk bisa memastikan dia tidak dapat umpan, itu yang kita miss-nya mungkin tadi
di ketiga gol itu adalah posisi-posisi itu. Karena di babak kedua kan sempat, tadi kan gue notice juga tuh, Alberto akhirnya ditaruh di situ dan bermain agak sedikit turun tuh, menjaga lubang itu yang begitu menganga di babak pertama. Tapi apakah itu kenapa telat dilakukan ya? Kenapa di babak kedua baru dilakukan itu? Ketika kita melihat Zambianya sudah menurunkan intensitas serangan. Kayaknya nggak kepikiran juga, nggak mengira juga bahwa kita akan kebobolan 3 gol dalam tempo yang lumayan cepat kan. Ada kekagetan juga mungkin dari tim pelatih bahwa kok begitu mudah ya kita kebobolan 3 gol dengan siklus yang begitu cepat. Nggak sempat melakukan sebuah reaksi gitu. Respon Jadi sebuah respon untuk mengakali itu. Ya udah, mau nggak mau lo awal babak kedua lo memastikan tidak kebobolan lagi. Awal babak kedua lo mengubah atau memperbaiki apa yang menjadi kesalahan lo di situ. Nah, salah satunya tadi Glenn bilang menurunkan Alberto lumayan agak sedikit mengganggu, nggak membuat mereka nyaman lah di posisi itu. Kalau istilah gue kan kayak gitu ya, lawan tuh nggak nyaman untuk memegang bola, nggak seenak di babak pertama mereka memainkan bola. Terlepas dari memang intensitas yang sedikit turun dari Zambia, cuma nunggu counter doang. Tapi kan counternya pun tidak semematikan di babak pertama juga, karena positioning kita sudah mulai lebih rapi, operan kita, sequence-nya udah mulai lebih dari 2 tuh, 3 sequence, 4 sequence, kepercayaan diri Evandra untuk bisa megang bola, berapa kali udah kelihatan. Dimas Adi tadi megang bola juga udah cukup tenang, Rafa tadi masuk juga main juga cukup bagus, jadi ketenangan itu yang kita bilang akan mulai tercipta ketika kita bisa umpan lah dalam beberapa sequence, dan itu baru muncul di babak kedua. Kelihatan kita lebih nyaman kok. Kita nyiptain peluang juga dengan bola-bola yang cukup terstruktur atau terencana. Ketika lo masuk, oke lo nanti masuk dari sini, gue oper bola terobosan. Itu kan pasti mereka pelajari juga dan chemistry antara mereka kan pasti udah kebentuk tuh. Untuk bisa menerima, membaca umpan yang akan datang dari teman-teman lo gitu. Tapi ya final execution-nya tadi masih agak sedikit membuat kita nggak tenang. Agak tadi Mirza yang biasanya dia begitu dapat bola itu kan langsung habak biasanya, tapi tadi coba untuk agak delay sedikit. Zambia cepet banget kan begitu ngelihat mencium sesuatu bahaya dia langsung cepet nutupnya, covernya cepet, dan kita terlambat untuk mengambil keputusan kapan nembak kapan enggak. Tapi Mirza ada 2 peluang ya, satu kan lemah ya tendangan one-on-one-nya itu ya. Evandra juga tadi dapat 1 peluang, sekali juga kita pikir bakal dapat kena tiang juga tadi si Rafa ya? Iya. Ya, tadi juga. Artinya kan ketika kita dibiarkan bermain kan skemanya bisa berjalan ya. Artinya memang pressing itu juga yang jadi salah satu kunci kenapa kita di babak pertama begitu mati nggak bisa ngapain tuh di lini tengah ke depan. Babak kedua selain jarak antar pemain yang diperbaiki, identifikasi masalah yang ada di sektor kiri diidentify oleh Coach Nova dan coba diperbaiki, coba dia bereaksi terhadap itu, dan juga kengototan dan pressing mulai jalan kan, mulai rapih, nggak semuanya ikut pressing tapi efektif. Mana-mana yang harus pressing, mana-mana yang harus mengganggu. Oh, si dia megang bola ini lo press, si dia megang bola ini lo press. Udah tahu nih siapa yang harus di-press, siapa yang nggak di-press, itu udah mulai dibaca sama Coach Nova tadi. Begitu yang megang si ini lo coba pressing, ada salah umpan. Berapa kali kan mereka penaltinya Evandra harusnya itu kan juga berawal dari pressing dari pressing yang salah. Dimas Adi itu bagus juga tadi tuh. Lakukan pressing sehingga membuat pemain lain tuh bisa ngebantu langsung tuh. Ketika lo press, dia berhadapan one-on-one sama pemain kita, datang lagi bantuan satu lagi yang bisa ngerebut bola itu. Jadi ya sudah mulai berjalan sebetulnya di babak kedua, tapi kan keunggulan 3-1 kan Zambia memastikan mereka bisa menjaga itu gitu. Apa yang mereka lakukan cukup untuk bisa menjaga itu gitu. Kedalaman dalam defense-nya mereka seperti apa, pressingnya juga mereka tetap melakukan pressing di beberapa kesempatan, bukan lagi sengotot kayak di babak pertama, tapi cukup ketika kita masuk ke wilayah mereka, siapa yang melakukan pressing tuh cukup berjalan gitu. Jadi kalau ngelihat game plan sebetulnya babak kedua lebih kita pegang sih dari sisi possession, nggak mutlak possession, tapi kita masih bisa memegang bola dan menciptakan sejumlah peluang. Ketimbang Zambia yang tadi justru gak banyak peluang ya. Lebih pasif ya. Babak kedua ya. Sayang banget padahal itu beberapa peluang yang harusnya bisa kita maksimalin ya, ketika setelah 1 gol aja itu bisa
ngerubah jalannya Iya, pasti dari pertandingan. mentality kita naik, Zambia juga mulai goyang juga pasti. Karena Zambia juga sebenarnya secara defensif nggak gitu rapat dan nggak gitu bagus ya Om. Terbukti dari yang kita bisa dapat peluang yang ngebelah lini pertahanan tepat di depan kiper gitu kan. Artinya kan lo memberikan kesempatan juga buat pemain kita one two untuk di depan muka gawang lo dan membiarkan kita berhadapan one on one dengan kiper lo gitu kan. Artinya lo nggak serapat itu juga. Ada miskom juga di kubu mereka, ada kebingungan juga ketika kita bisa rapih dalam melakukan sebuah sistem untuk ngebongkar pertahanan. Jadi ya sebetulnya ada lubang-lubang juga kok di Zambia tadi yang bisa kita exploit tapi agak terlambat untuk bisa adapt untuk bisa maksimalin itu. Oke, Om, ini pertanyaan terakhir untuk Brazil, Om. Ini kan Brazil baru menang 7-0 dari Honduras. Tadi kita udah cerita, Om, juga cerita gimana kultur di sana memang secara bakat dan juga memang secara udah Brazil itu sepak bola banget gitu. Peluang kita sebetulnya gimana sih hari Jumat nanti? Berat sih, pasti berat ya. Ngelihat Honduras dicukur seperti itu. Tapi kan timnya Nova ini kan bisa nunjukin anything can happen ya. Dengan tim ini ngalahin Korsel. Ya walaupun level Asia lah masih ya. Kita bicara Korsel, kita bicara Kuwait, kita bicara Afghanistan ya. Tim-tim yang mungkin gak se-Brazil gitu. Tapi at least lu nunjukin kemampuan untuk mengalahkan tim-tim yang secara peringkat atau secara kualitas ada di atas lo gitu. Itu sudah biasa ditunjukkan oleh Coach Nova. Ngalahin Uzbekistan juga. Tim-tim yang kita tahu gimana level junior mereka seperti apa. Lalu kita bicara di Piala Asia U23, lawan Australia siapa sih yang kira kita bisa menang? Yeah. Menang kita lawan Australia gitu. Lawan Korselnya siapa yang kira sih kita bisa menang? Menang juga lawan Korsel. Ada tetap ada chance, tapi gimana kita implement game kita. How you defend lawan pemain-pemain yang secara quality, ball handlingnya pasti fantastis lah ya dalam quality gitu. Jauh pasti dibanding Zambia. Ya mungkin ritmenya nggak akan secepat Zambia. Kalau tadi kan kayaknya end to end kayak main basket tuh ya, tak. Brazil bisa lebih slow dalam memainkan ritme. Itu yang bisa kita manfaatin dengan ngepres, dengan lebih rapi lah. Pendekatannya betul-betul harus sempurna dalam membaca apa sih yang menjadi kelemahan Brazil. Pasti ada kelemahannya juga. Tim seperti Brazil yang begitu overflowing dengan serangan, ketika lo di counter juga bahaya juga kok tim seperti ini. Nah, artinya kita secara defensif harus begitu rapat, Om. Nggak bisa bermain seterbuka ini. Iya. Tadi juga kita ngelihat jarak antar lini kejauhan, jarak di backnya sendiri juga kejauhan, high defense line yang coba kita implementasikan, kebukti bisa ke expose begitu ada sebuah transisi. Nah itu tuh oleh Coach Nova pasti sudah dipelajari dan sudah diatur kita ketika lawan Zambia akan nyoba main seperti apa. Ini kan masih ngeraba-ngeraba juga tadi kan. Ada saatnya kita main high defense, ada saatnya tadi kita main agak sedikit kebuka banget. Tapi ketika lawan Brasil pasti game plan-nya berbeda. Pasti lebih defensif, betul-betul dibombardir. Tapi gimana bola-bola itu nggak masuk ke gawang lo, itu yang harus dipastikan oleh Coach Nova. And klinis ketika dapat peluang sekecil apapun ya lo bisa manfaatin itu menjadi gol karena it really matters gitu kan, peluang-peluang kecil. Secara starting 11 akan dirubah banyak gak? Gue sih tadi ngeliat back kiri tadi Fabio agak kurang ya, agak shaky dalam melakukan start. Dan Nova berapa kali juga mencoba untuk mengubah atau merotasi timnya dalam 2 game berturut-turut gitu. Apakah ini akan dia coba juga pendekatan ini di game lawan Brasil? Kalau secara kualitas, secara tim tadi kan di atas kertas ini tim terbaik kita. Tapi ternyata kan di atas lapangan ternyata berbeda juga. Ada beberapa yang shaky dalam melakukan permainan gitu. Salah satunya Fabio, lalu di kanan juga tadi agak sedikit telat dalam menutup. Itu kan nggak mungkin kita biarkan ketika kita melawan Brasil. Lebih matang harusnya. Harus lebih matang lah game plan yang kita mainkan dengan defense yang pemain-pemain lebih pilihan. Al-Ghazani menurut gua kayaknya lebih layak tuh untuk menjadi starter ngebantu di situ. Apakah kita akan bermain dengan 5 kayak tadi Alberto turun? Ya bisa juga, itu pendekatan yang diambil oleh Coach Nova. Tapi ya kita tunggu sih seperti apa yang dia mau datangkan. Apa 4-5-1 cuma ninggalin seorang Mirza sendiri di depan? Ya bisa juga seperti itu. Sebagai penutup 1-10 seberapa puas lu dengan penampilan Indonesia di
secara permainan ya? Babak pertama start bagus, habis itu ada satu momen di mana kita kebobolan 3 tuh kalau dinilai ya mungkin cuman 4 kali nilainya kalau di situ ya. Cuman 4 kalau nilainya di periode itu gitu. Tapi bounce back-nya di babak kedua, tadi kita bicara mentality yang coba dimunculkan gitu ya oleh anak-anak gitu. Ya mereka tetap coba ngelawan gitu, walaupun ketinggalan gimana caranya kita bisa pelan-pelan nyiptain peluang, naik-naik dikit poinnya di 6,5. 6,5 lumayan tinggi juga. Lumayan lah. Tapi walaupun kita belum bisa nyetak gol ya. 6. Di babak kedua ya. Babak pertamanya tadi ya 4 menurut gue sih di period kita kebobolan 3 itu karena berantakan banget sih dalam defense. Kita lihat nanti lawan Brasil artinya defense kita akan semakin sulit, akan semakin banyak mendapatkan ujian. Dan juga kita lihat keklinisan itu harus dibutuhkan ketika melawan tim-tim Brasil kan pasti peluang juga akan banyak ya. Cuman ada ruang-ruangnya itu harus dimaksimalkan. Iya. Kita akan lihat. Kali kan kita dibombardir kan, yang gue cerita Korsel, kita dibombardir habis. Tapi kita dapat one chance, kita dapat golin. Siapa tahu seperti itu. Dan peluang kita masih ada guys, karena balik lagi ya, posisi ketiga itu masih realistis untuk kita. Dan juga kalau misalnya kita minimal seri lawan Brasil dan juga menang Honduras, bukan nggak mungkin kita bisa lolos ke fase berikutnya. Betul. Om Sabto, terima kasih banyak. Nanti hari Jumat gue mau ngundang 1 orang lagi supaya kita nggak tuh capek juga kita berdua ngomong. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, baik itu di YouTube dan juga di video. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat melawan Brazil. Dan ingat ya, jangan ngebully. Ingat ekspektasi juga harus dijaga. Ini merupakan tim U17. Masih 17 tahun, aduh. Masih 17 tahun, jadi masih banyak yang harus dilakukan. Yang penting kita dukung secara positif dan juga kita doakan semoga Indonesia bisa mendapatkan hasil yang lebih positif di pertandingan selanjutnya. Saya Glenn Joshua. Sabtu Haryo. Bye-bye. Bye.